Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas matematika dengan KD 3.7 menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Indikatornya yaitu menganalisis dan menjumlahkan pembulatan bilangan. Yang kedua yaitu menganalisis cara pembulatan bilangan ke satuan terdekat. Kita sudah sampai bab 4 ya, yaitu pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Amatilah gambar-gambar berikut. Pengukuran panjang dan berat. Pengukuran berat dan panjang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengukur berat badan atau mengukur panjang meja. Kadang pengukuran yang kita lakukan tidak tepat pada bilangan tertentu. Oleh karena itu, dilakukan pembulatan ke satuan terdekat. Bagaimana caranya? Yuk, kita pelajari pada pembahasan materi bab ini. A. Pembulatan hasil pengukuran panjang. Ada berbagai jenis alat pengukuran panjang. Ya, kalian pasti sudah belajar di kelas sebelumnya ya. Ada berbagai jenis alat untuk mengukur panjang. Ada meteran roll besar, meteran pita, meteran roll kecil, dan penggaris. Ya, seperti kalian lihat di gambar ini adalah meteran yang sudah dimodifikasi, gunanya untuk mengukur tinggi badan. Ya, biasanya kalau di sekolah ada di UKS. Dan biasa kalau setiap semester kalian akan diukur tinggi badannya. Alat pengukuran panjang yang biasanya kamu gunakan adalah penggaris. Betul ya? Yang biasa kalian gunakan di sekolah, di rumah adalah penggaris. Satuan panjang yang digunakan pada penggaris umumnya adalah sentimeter. Nah, berikut inilah cara mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris. Pertama, sejajarkan benda yang akan diukur panjangnya dengan penggaris. Kemudian, yang kedua, pastikan salah satu ujung benda sejajar dengan bilangan 0 pada penggaris. Ya, diukur dari 0 ya. Ketiga, perhatikan ujung lainnya pada benda. Bilangan yang sejajar dengan ujung benda merupakan panjang benda berikut. Jadi bendanya diukur mulai dari 0 sampai ujung benda tersebut. Nanti akan terlihat berapa hasil pengukurannya. Contoh, di sini ada pensil yang akan kita ukur menggunakan penggaris. Dimulai dari 0 ya. Diukur dari 0 sampai ujung pensil ini menunjuk di angka 16. Jadi panjang pensil di atas adalah 16 cm. Kadangkala pengukuran panjang yang kita lakukan tidak tepat menunjuk pada bilangan tertentu. Oleh karena itu, kita dapat melakukan pembulatan pengukuran panjang ke satuan cm terdekat. Perhatikan contoh berikut. Ini ada krayon ya, kita ukur mulai dari bilangan 0 sampai ujung. Ternyata tidak menunjuk pada bilangan tertentu ya. Tidak di angka 9, tidak juga di angka 10. Nah, kita perhatikan ternyata ujung krayon ini menunjuknya lebih dekat ke bilangan 10 ya, lebih dekat ke bilangan 10. Maka panjang krayon kira-kira 10 cm karena ujung krayon lebih dekat ke bilangan 10 daripada bilangan 9. Ya, seperti kalian lihat, lebih dekat ke bilangan 10 daripada bilangan 9. Berikut contoh lagi, ada sikat gigi, kita ukur mulai dari 0. Ya, ternyata tidak tepat juga menunjuk pada bilangan tertentu. Ya, tidak di 15 dan tidak juga di 16. Kita perhatikan. Ya, dia lebih dekat ke bilangan 15 daripada 16. Maka panjang sikat gigi kira-kira 15 cm karena ujung sikat gigi lebih dekat ke bilangan 15 daripada ke bilangan 16 ya. Kalau tadi krayon lebih dekat ke bilangan 10,
Tapi kalau sikat gigi, dia lebih dekat ke bilangan 15. Maka sikat gigi kita bulatkan menjadi 15 cm untuk panjangnya, sedangkan krayon kita bulatkan panjangnya kira-kira 10 cm. Berikut ada contoh ya. Contoh, di ruang kelas ada sebuah lemari dengan panjang 150,8 cm. Berapa cm panjang lemari jika dibulatkan ke satuan terdekat? Jawab, 150,8 cm sama dengan 151 cm. Mengapa? Karena 8 sudah lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 151. Maksudnya 8 ini adalah ini ya. 8 ini adalah bilangan yang ada di belakang koma, 150,8. Nah, 8 ini sudah lebih dari 5 karena kita sudah pernah melakukan pembulatan pada bab sebelumnya. Jika di bawah 5, kita bulatkan ke bawah ya, atau angkanya tetap. Tapi jika di atas 5, kita bulatkan ke atas ya. Contohnya seperti ini, 150,8. Karena 8 lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas ya menjadi 151 cm. Oke, ini ada catatan. Apabila bilangan yang ada di belakang atau setelah koma lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas seperti tadi ya. Nah, kemudian apabila bilangan yang ada di belakang atau setelah koma kurang dari 5, maka angkanya tetap. Contoh lagi ya, 129,6 cm dibulatkan menjadi 130 karena 6 lebih dari 5. Perhatikan, 129,6. 6 ini sudah lebih dari 5. Maka 129 kita bulatkan ke atas. Setelah 129 itu kan angka 130, maka kita bulatkan menjadi 130 cm. Contoh berikutnya, 178,3 cm dibulatkan menjadi 178. Karena 3 kurang dari 5. Perhatikan, 178,3. Nah, koma 3 ini 3 kurang dari 5. Maka tetap menjadi 178. Tetap angkanya, cuma angka koma 3-nya hilang. Kita bulatkan menjadi 178 karena 3 setelah koma ini ya, 3 itu kurang dari 5. Ya. Oke, sekian pembahasan kali ini pada bab 4. Semoga kalian bisa paham dan bisa mengerjakan soal yang akan Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.